Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah pemberontakan yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musa Manowar. Pemberontakan PKI ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Tetapi, akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan. Nah, pemberontakan ini bisa terjadi karena adanya kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang disepakati pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia karena perjanjian ini membuat Belanda bisa menguasai banyak wilayah di Indonesia. Adanya pemberontakan yang terjadi di Madiun yang dilakukan oleh para anggota PKI ini membuat banyak sekali korban jiwa. Bukan hanya itu saja, kemunculan PKI yang semakin berkembang di masa itu membuat masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ingin negara Indonesia dipimpin oleh Musso, dan ada juga yang ingin negara Indonesia dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sekamarji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini terjadi karena mereka ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Tujuan didirikannya negara Islam Indonesia adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk. Tentara Islam Indonesia baru tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang sering kita kenal sebagai RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil. Tujuan dari pemberontakan ini untuk membentuk negara sendiri. Pemberontakan ini berdiri pada tanggal 25 April 1950. Ada 3 pulau besar yang menjadi tujuan pemberontakan ini, yaitu Pulau Seram, Ambon, dan Buru. RMS atau pemberontakan yang terjadi di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950. Tetapi konflik kerap berlanjut hingga Desember 1963. Kekalahan di Pulau Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Pulau Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil didirikan oleh Kapten KEIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Tirani adalah negara yang diperintah oleh seorang raja atau penguasa yang bertindak sekehendak hatinya. Bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan yang menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. PRRI atau yang biasa dikenal dengan Permesta adalah sebuah gerakan yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Venja Samuel. Terjadi pada 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini dilakukan untuk memperbaiki pemerintahan Indonesia karena pembangunan di daerah yang terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Gerakan ini juga terjadi karena Soekarno.
Dalam perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Di dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. G30 SPKI atau yang merupakan singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang berlokasi di berbagai daerah. Tokoh utama dari tragedi tersebut yaitu Dipa Nusantara Aidit. G30 SPKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965 yang dimana saat itu 7 jenderal diculik. Usaha kudeta bermarkas di Pangkalan Halim Perdana Kusuma. G30 SPKI memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan sehingga semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Gerakan tersebut dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit yang saat itu merupakan ketua dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. 7 pejabat tinggi yang dibunuh yaitu Letjen TNI Ahmad Yani, Majen TNI Suprapto, Majen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Majen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Aisai Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama, malah selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sayangnya, putrinya yaitu Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia atau CSI Pier Andreas Tendean tewas dalam upaya pembunuhan tersebut. Pada Orde Lama, terdapat beberapa penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, perubahan sistem pemerintahan dari bentuk presidensil menjadi bentuk parlementer. Kedua, perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Ketiga, pembubaran DPR. Presiden membubarkan DPR yang dibentuk di era berlakunya UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Dan yang keempat, perubahan ideologi. Pada saat itu, ideologi Pancasila diganti menjadi ideologi Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme.